kemudian sekarang alhamdulillah imbasnya banyak kemudian atlet atau kemudian artis yang tidak mau mentas atau manggung di Israel. Ya, karena Ronaldo kan nggak mau. Ronaldo, kecuali Messi, ya. Messi kalau salah sih masih mau. Ini kan ini bagian daripada dalam artian boykot itu bukan hanya sekedar dalam hal kaitan dengan produk atau kemudian perdagangan atau ekonomi, tapi juga terkait dengan budaya dan peradaban. Ya. Kalau kita merujuk pada sejarah, ya, embargo atau boykot ekonomi itu sebenarnya pernah juga di zaman Rasul. Ya, pernah di zaman Rasul. Hampir sekitar 3 tahun ya, dari tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian. Ada 4 hal yang melatar belakangi kenapa kemudian orang-orang Quraisy itu melakukan embargo ekonomi. Ya, intinya adalah sebenarnya karena mereka sudah dalam kondisi mulai rapuh, mulai lemah. Tandanya apa? Tandanya contoh Sayyidina Hamzah masuk Islam. Itu preman semua juga. Kemudian Umar bin Khattab juga masuk Islam. Ya, orang yang dulu kemudian dalam artian memusuhi Nabi Muhammad, ya, maka kemudian dia berbalik, kemudian membela mati-matian Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah bisa dilihat penolakan Nabi atas permintaan, itu kan yang turun kuliah ilmu kafir itu lah, terkait dengan lakum binukum maliyani, itu kan bagaimana mereka mendatangi Abu Thalib, bagaimana kemudian langsung mendatangi Nabi Muhammad, menawarkan apapun supaya menghentikan dakwahnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian kerjasama atau persatuan antara Bani Hashim dan Bani Muthalib kuat, sehingga kemudian mereka kalau perang langsung repot itu. Jadi kalau perang kontak senjata langsung dengan keluarga Nabi itu, mereka sadar betul belum tentu menang. Maka kemudian yang dilakukan oleh mereka adalah bagaimana kemudian link-link makanan itu kemudian ditutup. Jadi ini terjadi 3 tahun, Mbak. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kemudian kemudian terjadi kelaparan. Nah, isi boykot atau isi piagam itu, kalau saya lihat dalam kitab Rafiqul Maktum, karena Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, ini salah satu kitab bestseller tahun 90-an. Di situ dinyatakan bahwa boykot yang terjadi itu isinya adalah larangan menikah. Jadi orang Quraisy nggak boleh nikah sama Bani Hashim, Bani Muthalib. Makanya ada cerita Pak. Nabi Muhammad itu punya menantu pernah 3-tiganya non Muslim. Pertama contoh Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi itu menikah dengan Zainab. Zainab itu adalah anak pertama perempuannya Nabi Muhammad. Sebelum dia, akhirnya kemudian Nabi Muhammad meminta supaya pisah, cerai, atau kecuali Abul As bin Rabi masuk Islam, tapi ternyata tidak. Akhirnya kemudian Zainab ya lebih galau juga Pak, pilih yang mana suaminya atau apa, karena dalam perang Badar itu posisi mantu di posisi tentara kafir, posisi mertua di tentara Muslim. Itu namanya Abu As bin Rabi. Baru kemudian akhirnya dalam satu peristiwa Abu As bin Rabi itu tertawan. Ya, sampai kemudian sudah kamu saya lepaskan, tapi Zainab suruh balik ke Madinah. Akhirnya dibawa ke Madinah. Di situ terjadi pernikahan ya, suami istri itu. Nah, tahun berikutnya Abu As bin Rabi ketakutan juga. Kenapa? Karena nanti ya, yang dilakukan oleh umat Islam itu untuk membalas boykot orang-orang kafir itu adalah mereka kembali mencegah, ya, artinya menghadang orang-orang yang melintas, orang-orang Quraisy yang mau melintas ke Syam, karena mereka kan membuat dagang, dia mengambil harta perdagangan dari Syam, kemudian dia jual lagi. Itu kan lintas selatan ke utara kan? Lintas selatan ke utara. Ya. Sampai kemudian dalam satu riwayat semua rombongan, karena ini
subur waktu itu. Tetapi setelah itu nanti kemudian setelah perang Badar itu kemudian nanti Abul As bin Rabi ya, kemudian beliau pulang, kemudian beliau mau membagikan. Jadi kalau mungkin saya pernah menghutangi apapun dan seterusnya, saya akan bayar semua apa yang menjadi tanggungan saya. Kemudian setelah semua tanggung jawab dia selesai, ya semua pekerjaannya digaji semua, kemudian beliau mengatakan saya sudah masuk Islam dan saya akan kembali ke Madinah. Selang beberapa bulan kemudian Zainab meninggal. Disitulah kemudian kesedihan dan seterusnya. Dan beberapa bulan kemudian beliau juga meninggal. Dan satu riwayat mengatakan, kalau kita lihat dari sejarah, pernikahan antara Abul As bin Rabi dengan Zainab, sehingga Zainab itu tidak punya keturunan Nabi meninggal. Artinya keturunan Nabi dari jalur Zainab terputus. Kemudian menantunya Rasul yang kedua adalah suami daripada Ruqayyah. Ruqayyah itu punya suami namanya Utbah bin Abi Lahab. Ya. Kemudian anak yang terakhir Nabi Muhammad adalah Sayyidah Ummu Kulsum. Anak perempuan terakhir namanya Ummu Kulsum. Itu nikah juga dengan saudara Utbah namanya Utaibah bin Abi Lahab. Nah, kemudian turunlah surah Al-Lahab itu. Jemaah sekalian, setelah turun surah Al-Lahab, maka semua anak istrinya Nabi, anaknya Nabi dicerai semua. Ini terjadi sebelum turun wala tunfikul musyrikat hatta yu'minna dan seterusnya. Di sebelum memang ada larangan menikahi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Nah, kemudian akhirnya Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah kemudian menikah dengan Utsman bin Affan. Nah, pas terjadi perang Badar, Ruqayyah meninggal. Makanya disitulah ya Utsman bin Affan ketika perang Badar tidak ikut serta. Jadi beliau diperintahkan oleh mertuanya Nabi Muhammad untuk mengurus jasad Ruqayyah. Ya. Artinya tidak ikut serta berperang, karena perang itu ada dua, Pak. Ada Ghazwah, ada Sariyah. Kalau Ghazwah itu adalah peperangan di mana Nabi ikut serta. Kalau Sariyah itu adalah peperangan di mana Nabi tidak ikut serta. Ya, artinya Nabi tetap di Madinah. Makanya kalau Bapak baca dalam surah At-Taubah ayat 122, ada yang apa? Wa maka al-mu'minuna yafiru kafah, kalau untuk kecil itu dan seterusnya. Jadi itu kan maka itu singgungan Nabi Muhammad kepada para sahabat yang meninggalkan Nabi. Jadi ibaratnya kenapa sih ketika kemudian para sahabat lain berperang, maka ya seharusnya ada sebagian kelompok kecil yang kemudian mau bersama dengan Nabi liyatafaqahu fid-din, supaya mereka mau mendalami agama. Ya wajib kaum menjarah ilahi dan seterusnya. Kemudian mereka menakut-nakuti kaumnya, dalam artian mengajarkan kaumnya tentang kebaikan. Dan di ujung nanti Allah yahdharun, supaya mereka menjadi orang-orang yang takut kepada Allah dan seterusnya. Itu jadi konteks ayat ini berbicara terkait dengan syariah, bukan Islam. Ya. Nah, kemudian isi daripada boikot juga terkait larangan menikah. Kemudian larangan jual beli. Jadi orang Quraisy tidak boleh berjual beli dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini kan boikot ya. Kemudian juga larangan berteman. Berteman aja nggak boleh, Pak. Berteman nggak boleh. Ya. Jadi kalau ketemu ya sudah. Larangan berkumpul. Kemudian larangan memasuki rumah. Jadi orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya. Karena kan Nabi Muhammad itu kan dari Bani Muthalib. Ya, bapaknya Nabi Muhammad kan Abdullah. Abdullah itu adalah anak daripada Abdul Muthalib. Kalau Aminah, Siti Aminah itu, Sayyidah Aminah itu adalah dari jalur Bani Hashim. Jadi masih keturunan, masih ya family. Kemudian juga
juga. Ya larangan berbicara, kecuali memang kemudian mereka menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Dan ini yang terjadi. Makanya kalau saya katakan ditanya, Ustaz, boikot Prancis gimana? Yes, harus. Kalau saya begitu, tetapi yang cerdas gitu. Yang cerdas, kalau bapak beli mobil merek merek Prancis ya jangan dibakar Pak. Yang cerdas itu membantu itu. Kalau mau misalkan dijual atau diapalah. Kalau bapak sudah kantong-kantong minumnya beli air galonnya adalah aqua, baru separuh ya jangan dibuang. Ini kan kadang cerdas kan jadinya mubazir. Ya. Nah kemudian kita akan bisa melihat kita jadi ini bentuk daripada boykot. Nah ketika umat Islam hijrah ke Madinah, ya maka kemudian harta benda orang-orang Muslim itu dirampas Pak. Bahkan dalam satu riwayat bagaimana contoh Abdurrahman bin Auf, konglomerat itu, dia lebih memilih meninggalkan semua hartanya untuk hijrah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, padahal semua orang-orang Ansor itu menyambut, mau apa nih? Mau rumah silakan tempati di rumah saya. Ya, andai kata mau beristri silakan. Sampai segitunya. Tapi yang dilakukan, yang ditanya oleh Abdurrahman bin Auf adalah pasar mana, masjid mana. Begitu cara beliau. Bahkan kemudian beliau menjadi kuli panggul dulu Pak, dari nol, dari seorang konglomerat, bayangkan Pak, seorang konglomerat, kemudian terjalan dari nol menjadi kuli panggul, kemudian mulai dagang sedikit demi sedikit sampai kemudian beliau lagi berubah menjadi konglomerat baru di Madinah. Jadi beliau pernah menjadi konglomerat 2 kali. Artinya etos kerja yang dimiliki oleh umat Islam itu ya harus kita, ya pada saat itu ya harus kita ikuti. Jangan kemudian menjadi pribadi yang memang lebih banyak pengennya dikasih, ya, diberi bukan memberi dan seterusnya. Ini yang kemudian ada sebuah riwayat Suhaib al-Rumi juga termasuk orang yang kemudian ketika mau hijrah itu kan kemudian mau hijrah ya silakan semua hartanya tinggal dulu. Kalau kemudian hartanya tidak ditinggal ya tidak boleh. Maka kemudian lebih baik beliau memilih semua hartanya diberikan ke kafir Quraisy baru kemudian beliau hijrah. Nah kondisinya ini berjalan selama 3 tahun dan nanti akan berbalik. Betapa banyak kemudian orang-orang yang simpati terhadap Nabi Muhammad dan simpati terhadap pengikutnya. Ya, karena kita lihat dalam sejarah Pak, ketika terjadi boykot selama 3 tahun itu, umat Islam sampai mereka makannya apa daun, ketemunya apa ya Pak? Ada rumput dimakan rumput, ada daun yang dimakan daun dan seterusnya. Ini terjadi 3 tahun. Ya, kenapa? Karena stok makanan yang dari luar itu langsung ditutup. Ya, tetapi dengan penuh ketegarannya, alhamdulillah, kemudian mereka selamat dan nanti, ya, ada perintah untuk hijrah ke Taif sampai kemudian hijrah ke Madinah. Nah, ini yang kemudian saya jelaskan di awal tadi. Rasul juga melakukan serangan balik. Ya, jadi pedagang-pedagang yang kemudian melintas dari Mekah itu berada di selatan. Karena selatan Mekah itu adalah Yaman. Ya, kemudian wilayah utara itu ada Madinah. Kemudian wilayah utara lagi itu ada Iran, ada Irak. Syam itu wilayah yang lebih agak ke timur lagi, timur ke utara lagi, Syam, Syria. Kemudian nanti ke utara barat itu nanti ada Yordania dan kemudian ada Palestina. Ya, dari situ kemudian kalau mau menyeberang berarti nanti sampai ke Afrika Utara ada Mesir. Dari Mesir kemudian ya dari Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair itu di situ wilayah Afrika Utara. Nah, tadi yang tertangkap, yang termasuk tertangkap itu adalah Abu As bin Rabi, ya, suami daripada Zainab. Dan di situ Nabi Muhammad bahkan tebusan supaya suaminya dibebaskan oleh bapaknya sendiri, bayangkan Pak. Kalau mungkin kita pasti ngomong bapak gimana sih mantunya sendiri ditangkap gitu kan? Zainab enggak Pak. Beliau sampai kemudian memberikan kalung pemberian ibunya Khadijah itu, Siti Khadijah diberikan untuk menebus suaminya. Sampai kemudian yang pertama itu selamat.
Ya, sampai kemudian silakan Anda selamat, hartanya silakan dibawa, tapi istrimu tolong dibawa ke Madinah. Ya, dan seterusnya. Nah, di zaman Rasul juga kita akan bisa lihat contoh di tahun 9 Hijriah. Ada seorang namanya Sumamah bin Salam. Sumamah bin Salam itu adalah orang yang banyak banyak yang kemudian mendistribusikan makanan-makanan ke orang-orang Quraisy. Dia sudah masuk Islam. Makanya Sumamah bin Salam itu adalah orang yang pertama kali masuk Mekah. Sampai dia membaca talbiyah, dia melakukan umrah, dia melakukan haji itu dengan pedenya, dengan teriak-teriak Allahu Akbar dan seterusnya. Banyak kemudian orang-orang Quraisy penasaran ini siapa gitu, mengganggu. Pasti lihat adalah Sumamah. Orang nggak berani, karena ngancem. Awas kalau saya diapa-apain, semua makanan yang masuk ke Quraisy saya tutup. Ya, jadi nggak apa-apa. Jadi namanya boykot itu ya. Jadi boykot itu tidak melanggar. Yang melanggar itu kalau dari kita mengekspos berita bohong, itu nanti kena IT. Itu baru kena. Sekarang kan negara itu kan gampang sekali. Ya, jadi Senegal, Abu Janda, sampai sekarang aman aja. Itu yang besar-besar itu. Sampai sekarang aman aja. Tapi kalau bapak nulis sendiri ya, dikit gitu Pak. Dicolek, udah siap-siap Pak. Itu kan ketidakadilan kan ya. Ketidakadilan. Ya. Ini ya, yang mana ketika kemarin yang diberi datang kita kan yang nyinyir Masya Allah. Sampai saya bilang ke teman-teman, lah ente pulang kampung belum tentu orang satu RT nyambut ente. Belum tentu. Kita pulang contoh mungkin merantau sukses gitu kan. Kalau kita ada mungkin bawa macam-macam dengan janji nanti yang nyambut dikasih apa ya baru pada datang. Satu RT nyambut juga belum tentu. Jadi saya nggak tahu ya kemarin yang datang bisa jadi kita. Karena kalau contoh Habib Novel bin Zindan itu lebih muda, itu dia berani karena memang macet dia berjalan 8 kilo Pak untuk menyambut itu. Makanya saya katakan ya memang zamannya Habib Rizik gitu. Ente mau apa juga mau terima tidak terima ya memang itu zamannya. Orang itu ada masanya gitu. Ya. Ini yang masalah kan banyak orang yang nyinyir. Ya, jadi kalau saya pribadi saya katakan ya suka tidak suka. Ya, karena itu adalah masanya ya kita akan menolak kayak apapun. Kalau dalam artian beliau datang ke sini kan dalam artian tidak kemudian membawa ajaran-ajaran yang macam-macam kan. Walaupun nanti kita nggak tahu kayak apa revolusi akhlak itu kayak apa. Ya, kita tidak tahu. Ya, tapi intinya ya memuliakan habaib yang soleh ya sebuah keharusan. Ya, kecuali mungkin Habibnya tukang mabok, tukang halak dan lagi karena Habib juga ada juga yang sablon semua. Banyak juga Pak Habib yang tukang mabok, tukang tipu banyak juga. Ya, yang melihat begitu ya jangan gitu kan. Itu konteks yang suka paham. Jadi Sumamah bin Usaha juga pernah melakukan boykot Pak. Jadi kalau kemudian sekarang terjadi boykot pada produk Prancis itu adalah bagian daripada pilihan kita. Ya. Nah, ini juga pernah Rasul melakukan boykot kepada 3 orang ketika mereka tidak ikut serta perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Kenapa? Karena sisa-sisa kekuasaan Romawi Timur di wilayah Bizantium itu mereka juga ya masih ada. Maka kemudian dari berbagai laporan maka kemudian Nabi Muhammad mengirimkan pasukan. Nah, ada 3 orang namanya Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi, Al-Amri, kemudian Hilal bin Umayyah. Dia tidak ikut serta perang, Pak. Padahal dia adalah orang yang sehat. Dia memiliki kemampuan. Ya, apa yang dilakukan Rasul? Diemin, Pak. Diemin Rasul selama hampir 50 tahun, 50 hari Pak. Selama 50 hari diemin. Sahabat diemin, tidak enak juga, Pak. Ini yang namanya boykot sosial.
Di zaman Rasul, boikot sosial itu ada. Hukuman sosial yang dilakukan oleh Nabi kepada sahabat yang tidak mau berperang itu ada. Ya. Sampai kemudian mereka minta maaf, ya, dan bertobat dengan apa yang sudah dilakukan, baru kemudian Nabi Muhammad memaafkan. Jadi boikot sosial itu sudah ada di zaman Rasul. Jadi jangan kita kemudian enggak ada zaman Rasul boikot. Ya, berarti enggak baca sejarah. Ya, jadi boikot dalam konteks ya ekonomi, kemudian terkait dengan sosial, hukuman sosial itu sudah ada. Ya, ini yang harus kita pahami. Kemudian hakikat membela Nabi itu apa sebenarnya, Pak? Sebelum kita akan membahas tokoh mana yang membela boikot, tokoh mana yang menolak boikot, karena terutama sekarang yang lagi ramai itu adalah Kiai Marzuki Mustamar, ketua PKI Jawa Timur kan nggak perlu boikot. Nanti kalau boikot nanti Anda umroh memakai pesawat Airbus itu bikin Prancis, nanti berangkat pakai apa? Itu nanti kita akan lihat alasan beliau seperti apa. Nah, jadi hakikat membela Nabi. Jadi sebenarnya kalau kita kemudian tersinggung ketika Nabi dihinakan, karena apa yang dilakukan oleh seorang karikatur ini kan kesalahan. Immanuel Macron kan sebenarnya dia melegalkan, dia mengizinkan karikatur itu kemudian diterbitkan di beberapa majalah. Apalagi kemudian ada seorang guru sejarah yang kemudian menjelaskan, ya, dengan menantang karikatur Nabi. Ya, kita bisa melihat sebenarnya karena di Perancis itu kan ada sekitar 7 juta kaum muslimin. 7 juta kaum muslimin. Jadi kalau rakyat Turki itu sekitar 80 juta, itu sekarang sudah hampir 7 juta, 8 juta umat Islam. Dari manapun, ya, dari Syria, dari Aljazair, dan seterusnya, karena lebih banyak mereka adalah para pendatang, migran itu. Dan memang masjid di sana subur, Pak. Ya, hampir kalau salah ada sekitar 2000 masjid itu yang berdiri di sana. Apalagi kemudian yang kalau kita lihat di Jerman lebih banyak juga, karena gereja-gereja yang bangkrut, karena gereja yang sudah tidak ada lagi jamaah, itu kemudian dibeli dan dijadikan masjid. Nah, ini yang kemudian apa yang dilakukan oleh Immanuel Macron itu kemudian memunculkan apa yang disebut dengan Islamophobia. Ya, karena setelah dipenggalnya guru itu kan nanti mereka melakukan balasan dengan membunuh 2 orang perempuan yang di Menara Eiffel itu kan tidak masuk sejarah, tidak masuk ke berita dunia. Jadi yang dilihat cuma sekedar, oke lah, pemenggalan kita nggak setuju. Tetapi kan kalau kemudian Nabi dihinakan, yaitu adalah kita minimal tersinggung, Pak. Ya, makanya hakikat membela Nabi, ya sebenarnya karena itu wujud kecintaan kita kepada Nabi, wujud terima kasih kita kepada Nabi. Karena Nabi Muhammad itu adalah pemimpin dunia akhirat, Pak. Ya, makanya apa yang sudah dikatakan oleh Michael Hart, ya, seorang orientalis dari Bali itu, dia mengatakan terima tidak terima ya Nabi Muhammad itu adalah pemimpin yang paling sukses, baik ketika beliau menjadi Nabi, beliau menjadi Rasul, atau beliau menjadi pemimpin negara. Karena kita akan bisa melihat bagaimana kemudian Madinah ketika dipimpin Rasul adalah wilayah yang kemudian menjadi metropolitan. Jalur perdagangan di situ menjadi pusat jalur perdagangan, di situ jalur kemudian pusat kebudayaan, jalur kemudian pusat kemajuan Islam di situ di Madinah saat itu. Ya, maka kemudian di sini hadisnya terkait, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Hisham. Ini cerita bagaimana kemudian, ya, Sayyidina Umar itu beliau mengatakan bahwa, ya, engkau lebih saya cintai daripada diri saya sendiri, keluarga dan seterusnya. Ya, artinya kalau kemudian, makanya begini, Pak, ketika terjadi perang Uhud, bagaimana kemudian ketika Nabi Muhammad diserang dari belakang oleh Khalid bin Walid dan pasukannya, itu kan Nabi Muhammad banyak kemudian para sahabat yang menjadi tameng hidup, Pak. Asalkan Nabi Muhammad tidak wafat. Bahkan kemudian dalam satu riwayat giginya tanggal gitu. Ya. Dan kemudian dalam satu riwayat beliau dinyatakan meninggal. Ya. Karena repot, Pak, kalau kemudian Nabi meninggal itu, maka semangat juang
ya lintas dunia yang kemudian menyerukan boikot terhadap produk Prancis. Ya, yang pertama bisa lihat adalah ini tahun 2015. Ya, ketika jadi sebenarnya gini Pak, boikot terhadap produk Prancis itu adalah pemulangan demi pemulangan Pak. 2005, kemudian 2015, sekarang 2020 terjadi lagi. Ya, Syekh Ramadan Al-Buti, Muhammad Ramadan Al-Buti, itu yang kemudian menggagas di 2015 itu menggagas bagaimana kemudian beliau mengungkapkan rasa cintanya dengan memboikot produk Prancis karena memang kemudian mereka sudah membuat karikatur Nabi Muhammad. Jadi ini saya lebih memilih beliau secara keilmuan. Beliau adalah alumni Al-Azhar. S1 beliau Muhammad Ramadan Al-Buti itu kalau salah S1-nya sastra. Makanya kalau Bapak baca kitab beliau enak Pak. Jadi karya beliau dalam bidang fikih, dalam bidang tafsir itu enak karena beliau orang sastra. Jadi bahasanya lebih lembut. Daripada mungkin Bapak baca tentang karyanya Wahbah yang lumayan susah contoh yang berbau filsafat. Contoh Bapak dilihat tafsir siapa? Injil Quran, Said Qutb, itu lumayan susah. Alumni pesantren aja baca saya baca karya Said Qutb itu belum tentu, karena memang berbau filsafat dan bahasanya bahasa kekinian, bahasanya bahasa intelek. Saya sendiri kalau baca Said Qutb itu minimal beberapa ya setengah jam atau 1 jam itu harus ada komus Pak di samping. Kalau ada kesulitan kata saya bisa menuliskan di komus. Tapi kalau baca-baca kitab fikih ya karena biasa fikih atau tafsir kekinian, tafsir yang ya enak aja gitu. Ya, jadi tokoh utama yang kemudian menggagas pemboikotan Prancis 2015 itu adalah Muhammad Syekh Ramadan Al-Buti. Ini tokoh yang kemudian yang meninggal di Gorok itu oleh orang musisi. Ya, beliau alumni Al-Azhar. Kemudian yang kekinian, ya yang orang yang masih hidup adalah Syekh Ali Jum'ah, seorang mufti besar Mesir yang sekarang menjadi mantan mufti besar Mesir. Ya, beliau mengatakan boikot Prancis sampai kemudian Emmanuel Macron itu kemudian meminta maaf pada kaum muslimin. Dan dua pendapat ini yang kemudian diikuti oleh MUI, Pak. MUI itu mengikuti pendapat ini. Jadi kalau saya lihat apa yang diungkapkan oleh PLT MUI sekarang, kemudian Sekjen MUI sekarang itu, ya kalau lihat di Asrorul Ni'am, sebenarnya itu Sekjen MUI itu teman saya juga. Ya, kemudian lihat juga yang lebih senior contoh kayak Khalil Nafis. Ya, itu juga yang kemudian mengambil pendapat Muhammad Ramadan Al-Buti dan Syekh Ali Jum'ah. Sampai mohon maaf bahasanya lebih kasar saya lagi. Mohon maaf ya. Dia sampai mengatakan ya orang-orang yang menggambar dan menistakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang dungu. Bahasanya kayak bahasa Gerung Pak. Saking marahnya itu. Anaknya orang dungu, berarti bapaknya sudah masuk. Dan orang tuanya dianggap gagal mendidiknya. Ini saking marahnya Pak. Padahal beliau adalah seorang mufti besar. Di Indonesia nggak ada mufti besar Pak. Di Indonesia nggak ada mufti. Di Indonesia itu adanya 2, imam besar Masjidil Haram dan imam besar FPI. Ini nggak ada Pak. Di Indonesia adanya imam besar. Imam besar itu ya sebelumnya contoh ada Profesor Dr. siapa? Yang meninggal itu? Ya, Profesor Paliaku. Ya, yang kemudian digantikan oleh Nasaruddin Umar. Ada perbedaan juga itu Pak. Kalau Nasaruddin Umar lebih liberal. Saya beberapa kali ketemu dengan beliau dan ketika kalau nggak salah pas ulang tahun ke 60 saya juga diundang. Di situ ada seminar internasional di Tanah Abang. Saya juga di hotel apa? Itu yang jadi saya ketemu dengan orang Konghucu, saya ketemu dengan orang-orang Cina, saya ketemu dengan Buddha dan seterusnya. Sampai orang mereka mengatakan beliau itu adalah bapak saya sekaligus dulu. Ya memang celahnya banyak.
Kiai Mustafa Ali Yaakob sambil bilang, saya pernah bertanya sama beliau, Kiai, kenapa nggak dijombang? Apa jawaban beliau? Kalau saya akil yang jadi atau saya akil yang nyalon, saya nggak mau. Ngapain saya ke sana? Tapi kalau kemudian kiai lain, contoh waktu itu kalau misalnya Tolong Hasan, karena beliau pengen juga, zaman itu beliau sudah mati. Kalau kemudian Tolong Hasan dan yang lain dia mencalonkan diri saya jadi kesetnya pun siap. Saya begitu Pak. Yang sekali apa itu? Saya sama juga ya Pak. Yang sedikit rusaknya dengan di hadapan beliau, orang saya takut. Ini cerita asli Pak. Saya juga kaget Pak. Ini kan pemikiran, artinya sama-sama yang itu bisa jadi beda. Bedanya kuat, pemikirannya sangat kuat. Sampai kemudian beliau meninggal kan. Yang Mustafa Ali Yaakob kemudian meninggal tahun berapa? 16 atau berapa? Ya. Kemudian kita lihat Grand Syekh Al-Azhar, ini yang menjadi rujukan juga adalah contoh Syekh Ahmad Thalib. Ini juga yang kemudian menggalang supaya kaum muslimin memboikot produk-produk Prancis. Ya. Ini yang kemudian kemarin yang membantah pemikiran Syekh Al-Azhar juga ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Saat ini di Grand saya itu berarti pemimpin Pak. Ulama tertinggi di Mesir itu adalah beliau. Saat ini, jadi sebenarnya beliau adalah pengganti daripada Syekh Ali Jum'ah. Ya, jadi ketika beliau dialog, ya bagaimana kemudian Menteri Luar Negeri Prancis itu minta ngemis-ngemis supaya ya bangsa Arab Saudi, Kuwait, yang paling getol itu Kuwait Pak. Kuwait itu getol, sampai kemudian semua produk-produk Prancis balikin semua. Gak tahu Indonesia berani nggak gitu Pak? Iya beliau ya tadi itu bahasa beliau juga lumayan sakit juga Pak. Ya, jadi orang-orang yang kemudian berani menghina Nabi Muhammad tidak ada orang lain yang kemudian tidak terima. Ini kan lucu Pak. Macron itu kan orang sekuler itu kan ada orang paham yang kemudian membedakan ya, misalkan antara agama dengan pemerintah. Tapi kenapa giliran Islam yang kemudian disentil? Macron nggak berani kemudian menyentil Buddha, Hindu. Ada di sana juga ada. Macron juga tidak berani kemudian menyentil ya. Sebagian Syiah juga ada di sana yang tidak berani. Dan seterusnya. Ya. Jadi kemudian juga beliau mengatakan bahwa nisbat teroris itu kepada Muslim juga beliau tidak. Itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Bahkan beliau mengatakan kenapa kejadian di New Zealand, mungkin Bapak masih ingat, yang orang yang di Jumatan apalagi sholat kemudian diberondolkan, itu kan yang melakukan siapa? Orang Kristen kan. Tapi apakah kemudian beliau mengatakan, apakah dunia kemudian mengatakan bahwa Kristen adalah teroris? Juga. Makanya beliau mengatakan tidak adil kalau kemudian ketika ada tindakan kekerasan yang disebut adalah Islam. Kemudian tokoh dunia juga yang kemudian menolak, yang memboikot ya produk Prancis adalah Erdogan. Tapi Erdogan juga ada alumni Al-Azhar juga Pak. Makanya banyak kan alumni Al-Azhar. Ya, beliau juga kemudian mengatakan bahwa Emmanuel Macron itu adalah orang yang perlu perawatan mental. Artinya ada gangguan jiwa lah kalau bahasa kita. Itu sampai begitu. Nah kemudian di akhir bulan Oktober kemarin, saya lupa tanggal 27 atau tanggal berapa ya. Ya ini yang kemudian muncul seruan dari MUI supaya menolak atau memboikot produk-produk di Prancis. Ini yang harus kita lihat. Ya, ini dari sekjennya. Saya lihat di ucapan sekjen MUI Anwar Abbas. Ya, dan mendasar supaya pemerintah juga melakukan. Oke, tapi ya kita bisa melihat pemerintah yang nggak tahu. Saya juga nggak tahu persis apakah benar andai kata kemudian melakukan boikot kemudian SMK. Saya juga nggak tahu SMK-nya benar atau tidak. Karena di Indonesia kan baru sekedar wacana Pak. Monggo nanti kita bisa diskusi. Nah kemudian
tokoh yang kemudian menolak boykot produk Prancis. Yang pertama adalah ini Habib masih muda yang sering ke Indonesia, ya Habib Ali Al-Jufri. Nah, yang beliau mengatakan bahwa ya sebejat-bejatnya orang itu ya mereka juga punya hak untuk ya mendapatkan hidayah dari Allah. Maka yang mungkin harus kita terbangkan pada ini, kata beliau adalah dialog. Kita dialog dengan mereka, yang meminta mencabut dan seterusnya tanpa adanya boykot. Di NU sendiri, ya kita lihat kalau Muhammadiyah kemudian Persis jelas menolak. Saya ngobrol juga dengan sekjen Persis ya, karena teman saya sendiri ini Al-Azhar juga, S3-nya bareng, satu kelas. Saudara Haris Muslim itu, dia adalah sekjen Persis. Jadi dia mengatakan menolak. Dan Muhammadiyah juga menolak. Ini yang kemudian kita lihat ini. Dan Kiai Marzuki Mustafa, ketua PWNU Jawa Timur, ya itu kemudian beliau mengatakan ya tidak bisa ikut campur tentang boykot produk Prancis. Walaupun dia juga sangat menyayangkan, ya, beliau juga tetap marah ketika kemudian tadi yang kemudian dihina, ya dan dinistakan. Kemudian argumen yang diajukan beliau bisa dilihat dari ada videonya sekarang lagi ramai juga di YouTube terkait ucapan beliau kan. Saya sedang meringkas ucapan beliau, ya. Jadi kalau Anda kemudian mau memboikot nanti umurnya bagaimana kan? Karena pesawatnya kan Airbus. Airbus itu adalah produk Prancis. Itu contoh alasan pertama. Kemudian jika memang benar, ya, jika kemudian benar Prancis memboikot ya produk Indonesia memboikot produk Prancis, ini nanti yang akan dirugikan katanya adalah Indonesia. Kenapa? Karena memang banyak ya kaitan dengan ya contoh mobil elf juga. Apalagi produk-produk tas itu kan banyak Prancis. Apa ya? Opicit ya? Renault itu adalah iya, jadi ada yang kata kemudian adu saling boykot, maka analisis beliau maka yang akan dirugikan adalah Indonesia karena nilainya tidak sebanding. Nah kemudian alasan yang ketiga yang diajukan beliau adalah bahwa para pekerja yang di Carrefour, yang di Danone, yang di Pandaan itu kan Pandaan Pasuruan, Papua, itu kan rata-rata kaum muslimin, masjidnya gede. Kalau kemudian jadi boykot nanti gimana? Tapi saya juga lihat unik. Bapak lihat contoh dalam YouTube-nya Profesor Dr. Ahmad Zahra, NU juga Pak. Dia mengatakan, ya sudahlah lebih baik beberapa bulan ini sampai kemudian maka Presiden Prancis menarik ucapannya. Selesai. Boykot saja jalanannya terus. Itu kan beda. Ya. Karena saya juga pernah ketemu langsung dengan Profesor Dr. Ahmad Zahra, guru besar dalam bidang hukum Islam di Ampel, ya, di Ampel, Surabaya. Jadi ini yang dilihat, jadi sebenarnya pemikiran beliau lebih pada maqasidus syariah di level menyelamatkan manusia. Tetapi ya sebenarnya bisa diuji, apakah dengan PHK itu kemudian dia menjadi kelaparan, itu juga diuji Pak. Kenapa? Karena PHK bukan hanya sekadar Danone. PHK itu karena memang terkait dengan ya sekarang juga pandemi. Ya. Kemudian dia kira ya terkait dengan kebijakan ini menurut beliau ya jumlah penduduk yang ini jumlah penduduk sebanyak 300 jiwa itu 300 jiwa, saya nggak tahu nih kalau saya lihat dari beberapa catatan beliau, tapi dalam catatan lain Prancis itu sekitar 80.000. Nah kemudian umat Islam itu sekitar 80 juta, kemudian umat Islam sekitar 7 sampai 8 juta di Prancis. Jadi ini yang dikhawatirkan beliau bagaimana kemudian ketika kemudian kaum muslimin juga memboikot semua, kemudian mereka diboikot semua. Jadi ini sebenarnya apa ya, untung ruginya saja Pak. Kelompok yang ya mendorong boikot dengan kelompok yang
menolak boykot itu punya alasan masing-masing. Tapi kalau saya pribadi ya mengambil sikap boykot tapi dengan cerdas. Jangan sampai kemudian muncul takdir, Pak. Ya. Iya, contoh karena sudah beli aquanya kemudian dibuang gitu. Ya jangan begitu. Atau mungkin bapak yang mungkin biasa cuci mukanya pakai Garnier baru dipakai, ya jangan dibuang, Pak. Pakai aja dulu, nanti kalau sudah habis, bukan beli produk lain, Pak. Tapi kalau model, ya atau silakan kembalikan yang lain, karena kan modalnya juga nggak boleh juga, Pak. Apalagi mobil dibakar gitu kan, dan seterusnya. Nah sekarang terakhir, kira-kira peluangnya apa? Andai kata kemudian Indonesia berani memboikot, ya peluangnya banyak sebenarnya. Produk lokal, makanya kan ada SNI itu kan, cinta produk Indonesia itu. Kalau memang benar ini dilaksanakan, apalagi kemudian para pebisnis itu kemudian dia bisa mencari peluang yang bagus, dia bisa menyorot ya produk-produk apa yang kemudian banyak diminati orang-orang Indonesia. Ya, produk Prancis itu kan terutama tadi air minum, baik fit kan, misalnya aqua fit, kemudian produk-produk makanan itu kalau kemudian ini dikosokkan dari Prancis kemudian masuk, itu sebenarnya bisa. Ya, kemudian juga yang berikutnya adalah bagaimana kemudian pemerintah yang mempermudah proses perizinan. Karena kan izin produk halal kan mulai jelimet, Pak. Kalau pemerintahnya buka ini sebenarnya peluangnya banyak. Ya, jadi mencintai produk Indonesia itu bisa terwujud. Cuman yang kembali lagi, Pak, nanti bagaimana ya peran pemerintah mengambil kebijakan dan bagaimana juga peran kaum muslimin. Kalau kaum musliminnya serius, ya kemudian pemerintah juga serius, sebenarnya pasti pengaruhnya cukup besar. Ya, apalagi kita lihat di semua wilayah dan bukan hanya sekedar kaum muslimin. Negara-negara Eropa juga mengecam. Ya, baik yang dari Kristen dan yang lain. Cuman nanti kita nggak tahu apakah ini kemudian anak-anak apa gitu kan. Kan biasanya kan cuma permukaan doang kan. Ya, kita juga nggak kayak model teman ya 21 Mart, 212 Mart juga kan. Karena udah mulai lingkungan lagi ya, Pak Jason. Kita juga nggak tahu. Yang itu yang bisa sampaikan, silakan kalau ada hal yang ini efek ya, aktivitas baca sendiri berusaha. Aktivitas efektif atau tidak, tapi yang jelas ekonomi Indonesia yang haluannya adalah haluan konvensional mengatakan tidak efektif. Tapi kita jangan pesimis dulu, Pak. Kalau memang itu adalah bisa dibuktikan, ya, mengapa tidak? Ya, bagi saya efektif asalkan tadi pemerintah benar yang menjalankan apa yang diminta oleh UI, kemudian kaum muslimin juga benar. Nah, dalam artian ya mencoba membatasi, karena boykot ini memang membatasi produk ya, bukan kemudian ngancurin produk, Pak. Karena kalau ngancurin produk itu membantu. Oke, itu silakan kalau ada hal yang bisa didiskusikan dari pertemuan kita hari ini. Monggo. Ya, jadi Bapak sekarang nggak bisa nikah sama orang najis, Pak. Nggak punya menambah dulu. Kalau semua kompak kan, Iya, makanya kan apa ya biasanya ya tadi apa nggak kompak ini kan, terutama yang Arab yang banyak ekspor dari Prancis, kalau ini sedikit lah. iya, makanya tadi kan efektivitas saya bicaranya ya Indonesia. Tapi kalau kita
besar, itu efeknya kuat juga Pak. Ya beda dengan MUI Indonesia ya, maaf Indonesia MUI-nya kurang begitu greget Pak. Tapi kalau sudah grade master ya grade muftinya sudah turun, itu biasanya apalagi contohnya sebenarnya botol dari dulu Pak, botol sampai produk Amerika ini, sosro itu nggak boleh masuk Pak. Sosro, Sprite itu nggak boleh masuk. Iya, tapi kan level juga masih pokoknya produk level yang kaitan masih ada itu. Iya, Coca-Cola gitu. Itu kalau di apa di botol itu dari dulu udah. Jadi produk-produk yang kira-kira terkait dengan Yahudi, terkait dengan itu udah. Makanya botol itu hebatnya jadi dia ya beras dia dari segi minyak dia bikin sendiri. Minyak dalamnya minyak goreng ya. Kalau minyak kelapa itu mereka kemudian air galon juga dia punya sumber mata air sendiri. Karena kan ratusan hektar. Jadi kayak hampir negara dalam negara. Karena memang wakafnya produktif. Beda dengan pesantren salaf Pak. Salaf biasanya dari barat. Setelah wakafnya itu menjadi waris. Ini yang bahaya. Kita nggak tahu itu manajemen yang salah itu. Ada yang terjadi di mana-mana yang kadang mirisnya di situ Pak. Saya ngomong fakta ya, Bapak. Kita ngomong fakta. Ini nanti ketika Bapak mungkin nanti mewakafkan tanah untuk pesantren itu hati-hati, harus abadan, harus selamanya sampai kiamat. Tidak boleh kemudian menjadi alih fungsi. Apalagi diwarisi itu repot juga, di milik keluarga. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini, ya kebersamaan kita hari ini, jadikan Allah sebagai kebersamaan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian ilmu yang kita peroleh hari ini jadikan Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Kemudian silaturahmi kita hari ini dijadikan Allah sebagai silaturahmi yang bisa menambah usia kita, bisa menambah rezeki kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum